Hai hai hai, ketemu lagi novel baru saya. Jangan lupa support terus channel ini ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Part 1. Keputusan mengejutkan. Bagaimana mungkin Tika menikah dengan laki-laki yang lebih pantas jadi ayah untuk Tika, Bu? Aku sangat terkejut mendengar keputusan sepihak dari wanita yang telah melahirkanku. Ini demi pengobatan Bapak, juga masa depan kamu, Nak. Ibu memberikan alasan yang sulit aku mengerti. Kenapa harus dengan laki-laki itu, Bu? Usia kami terpaut 20 tahun. Dia lebih cocok dijadikan sebagai om, bukan suami. Aku tetap berusaha menyadarkan ibu. Kamu harus berpikir untuk kedepannya. Hanya dia yang mampu dan bersedia meringankan penderitaan kita. Kamu harus lihat adik kamu yang masih butuh biaya untuk sekolah, sedangkan Bapak sudah setahun ini tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tapi Bu, aku menjeda karena tidak tahu harus berkata apa. Dia orang baik, Nak. Dia juga sangat mencintaimu. Apa? Ini gak mungkin, Bu. Aku tidak percaya tentang kata cinta yang ibu ucapkan. Haris sendiri yang mengatakannya. Dia menunggumu selama berbulan-bulan. Setelah kamu dinyatakan lulus SMA, seminggu yang lalu, dia langsung mengutarakan niatnya ingin melamarmu. Aku sangat terkejut saat ibu akan menjodohkanku dengan Om Haris, pemilik perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Bapak dan ibu telah mengenalnya selama setahun terakhir ini, dan dia juga beberapa kali berkunjung ke rumahku. Selama ini, tidak ada kejanggalan yang tampak sama sekali. Om Haris tidak pernah menunjukkan perasaan suka kepadaku, karena dirinya terlihat sangat berwibawa. Dia bahkan tidak pernah melirik sedikit pun ke arahku bila bertamu ke rumah. Akan tetapi, entah kenapa Om Haris tiba-tiba ingin melamarku. Apa sebenarnya maksud dan tujuannya? Bagaimana mungkin dia mencintai wanita yang lebih pantas menjadi putrinya? Apakah semua ini ada hubungannya dengan penyakit yang Bapak derita? Apa mungkin pria tersebut merasa kasihan melihat keluargaku yang serba kekurangan semenjak tulang punggung di rumah ini tidak memiliki penghasilan lagi? Ini benar-benar sulit dipercaya dan aku tidak mampu untuk memikirkannya. Tidak mungkin aku menikah dengan laki-laki yang usianya terpaut jauh denganku. Apa kata orang nanti? Bagaimana penilaian mereka terhadapku? Ya, walaupun aku sangat tahu ketampanan Om Haris masih terlihat jelas di usia yang sudah tidak muda lagi. Aku tidak mengerti sama sekali dengan jalan pikiran pria itu, karena dia masih tetap belum berkeluarga, padahal umurnya hampir menginjak kepala 4. Sekarang, Om Haris justru ingin melamarku, dan aku tidak mengerti apa alasannya. Ya, walaupun ibu mengatakan kalau Om Haris mencintaiku, tetapi aku sama sekali tidak percaya. Omong kosong seperti itu tidak dapat diterima akal dan pikiran. Ibu mohon, Nak, tolong penuhi permintaan ibu. Ibu menggenggam jemariku. Terpancar kesedihan di wajah wanita tersebut. Sudah setahun lamanya, Bapak lumpuh karena mengalami kecelakaan. Beliau tidak lagi mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai tulang punggung di rumah ini. Ibu yang telah menggantikan posisi Bapak. Ibu rela menjadi tukang cuci di beberapa rumah warga di sekitar tempat tinggalku demi memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikanku dan Tiwi, adikku yang masih duduk di bangku SMP. Setelah pengumuman kelulusan seminggu yang lalu, beban ibu akhirnya berkurang. Niatku ingin segera mencari pekerjaan agar dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan keluarga kami. Namun, apa yang kudapatkan sekarang justru perjodohan yang ibu sarankan kepadaku. Di satu sisi, aku sangat kasihan melihat pengorbanan ibu yang harus pergi ke rumah warga yang membutuhkan jasanya. Namun di sisi lain, aku belum siap untuk menyandang status sebagai istri di usia sekarang. Apalagi laki-laki yang melamarku tidak pernah ada dalam pikiran. Selama ini, aku belum pernah membuka hati untuk mencintai seseorang
karena harus fokus dalam menyelesaikan sekolah agar dapat memperoleh pekerjaan secepatnya. Padahal, tidak sedikit laki-laki yang mengutarakan perasaan cinta kepadaku. Maafin Bapak ya nak, karena kamu harus berkorban demi keluarga ini. Walaupun Bapak tahu kalau Haris adalah laki-laki yang sangat baik. Bapak mengucapkan kalimat permintaan maaf kepadaku di ruang tamu mungil keluargaku. Siapa laki-laki itu sebenarnya, Pak? Tika tahu kalau dia beberapa kali berkunjung ke rumah ini. Aku masih penasaran dengan Om Haris. Dia yang telah membantu pengobatan Bapak selama ini. Dia juga ingin membantu memenuhi kebutuhan kita. Tapi Bapak menolaknya. Aku terkejut mendengar penuturan Bapak. Jadi, tujuannya melamar Tika karena dia sudah membantu Bapak. Itu tidak benar, nak. Dia serius mencintaimu dan ingin membahagiakanmu. Bagaimana mungkin dia mencintai Tika, Pak? Selama ini, sikapnya biasa saja kalau berkunjung ke rumah ini. Tapi itulah kenyataannya. Aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi saat ini. Aku hanya bisa pasrah dengan keputusan kedua orang tuaku tersayang. Mungkin dengan menerima lamaran Om Haris, beban yang dipikul Bapak dan Ibu akan teratasi. Terus terang, aku tidak pernah membayangkan harus menikah di usia muda. Masih banyak impian dan harapan yang ingin aku raih untuk membanggakan orang tua. Namun, semuanya telah pupus karena aku harus lebih mengutamakan kebahagiaan Bapak dan Ibu. Jika memang menikah dengan Om Haris merupakan jalan terbaik, aku akan mencoba untuk ikhlas menerima keputusan Bapak dan Ibu. Aku berharap semoga kebahagiaan selalu menghampiri mereka. Harapan dan impian seorang anak adalah ingin membahagiakan orang tua yang telah ikhlas memberikan kasih sayang tidak terhingga kepada buah hatinya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya Bapak dan Ibu menerima balasan dari apa yang telah mereka lakukan selama ini. Aku percaya bahwa pilihan orang tua adalah yang terbaik untuk anaknya. Cepat atau lambat, aku pasti bisa menerima kenyataan kalau semua ini akan menjadi sesuatu yang indah dalam mewujudkan kebahagiaan keluarga tercinta. Baiklah, Pak. Tika setuju menikah dengan Om Haris. Aku pun mengeluarkan kalimat itu, lalu mencium takzim punggung tangan Bapak. Apa, nak? Tiba-tiba terdengar suara Ibu sambil berjalan dari arah dapur menuju ruang tamu. Ibu, aku menghampiri Ibu lalu memeluknya. Terima kasih atas pengertianmu. Ibu bangga memiliki anak sepertimu. Ibu yakin kalau Haris adalah calon pendamping hidup terbaik yang akan memberikanmu kebahagiaan. Ibu melepaskan pelukan, kemudian mendaratkan ciuman di dahiku. Sangat terlihat jelas kebahagiaan terpancar dari wajah kedua orang tuaku. Mereka mengembangkan senyum setelah aku memberikan jawaban atas keputusan yang mereka tetapkan. Aku harus percaya bahwa ini merupakan babak baru dalam kehidupan keluarga ini. Aku akan ikhlas kalau Om Haris sudah ditakdirkan untuk mendampingi hidupku. Mungkin ini adalah petunjuk dari Yang Kuasa agar aku dapat mengubah kesedihan dan kepedihan yang dialami Bapak dan Ibu. Om Haris, aku bersedia menjadi istrimu. Walaupun aku tahu kalau dilihat dari usia, kamu lebih pantas menjadi seorang ayah, bukan sebagai suami. Semua ini kulakukan demi kebahagiaan keluarga tercinta. Namun, apakah aku akan bahagia? Apakah Tika akan menemukan kebahagiaan bersama Haris?